Oke, halo. Pada kesempatan ini saya akan coba membedah proses atau flow pengembangan aplikasi chatbot yang berbasis AI atau generatif AI. Ya, prosesnya seperti apa gitu, cara kerjanya seperti apa, algoritmanya. Nah, kita akan bahas di kesempatan kali ini. Ya, perkenalkan saya Romi. Saya akan coba mulai dari demonya ya. Coba kalau kita back dulu ke Telegram ya. Nah, cakapannya akan lebih kurang seperti ini nanti. Gitu. Jadi kalau kita chat nanti salam dulu ya kan, halo, selamat siang. Nah, kita sampaikan maksud tujuan kita, chatbotnya akan membalas dengan konteks yang benar gitu. Konteks yang benar seolah-olah ini benar-benar persis kayak manusia yang balas gitu. Nah, nanti baru orangnya bilang terima kasih. Nanti di akhir baru kita sebagai operator bisa merekap atau menyimpulkan keinginan user itu seperti apa tanpa perlu kita yang balas manual satu persatu gitu ya. Nah, itu konsep kerjanya chatbot yang berbasis AI seperti itu. Jadi kalau chatbot berbasis AI itu kita tidak menyimpan di database list jawaban atas pertanyaan tertentu. Karena kalau misalkan ada orang bertanya di luar dari yang kita simpan, tentu chatbotnya akan bingung mau jawab apa. Tapi kalau berbasis AI, biar AI-nya yang memikirkan jawabannya seperti apa yang relevan dengan konteksnya. Ya, kita langsung coba saya akan coba jelaskan di sini flow-nya. Ya. Nah, pertama, anggaplah kita pakainya interface-nya Telegram. Jadi sebenarnya bukan cuma interface Telegram ya, tampilan chat di Telegram, tapi juga bisa di WhatsApp atau misalnya di website gitu, website helpdesk misalnya gitu seperti itu ya. Nah, prosesnya itu adalah percakapan itu ketika ada user mengirim percakapan, nah tentu akan dikirim ke server Telegram ya, karena memang ini aplikasi Telegram. Tapi apakah bisa server kita sendiri? Itu sebenarnya bisa, karena Telegram itu juga menyediakan untuk sebuah bot itu kita bisa pakai server kita sendiri. Nggak harus pakai server Telegram. Nah, kalau kita pakai server kita sendiri justru limitnya nggak ada ya, nggak ada batasan limit gitu. Seperti itu. Nah, lantas kalau misalkan sebuah chat itu dikirim ke servernya Telegram, lantas bagaimana caranya kita tahu ada sebuah pesan baru atau enggak, gitu kan? Nah, caranya itu adalah kita harus membuat sebuah aplikasi terpisah. Aplikasi bisa pakai Python, bisa pakai Node.js, Golang, Java, mau pakai PHP juga bisa gitu kan. Yang mana aplikasi itu harus memiliki sebuah URL gitu. URL atau endpoint ya, endpoint untuk callback. Nah, dalam kasus ini nih yang saya contohkan barusan itu chat.adminusaha.com. Nah, itu endpoint itu atau URL itu harus kita perkenalkan ke servernya Telegram ini nih. Kita kayak ngobrol, ngasih tahu ke Telegram, halo Telegram, ntar kalau ada yang ngechat ke bot saya, tolong kasih tahu saya melalui URL ini ya, gitu. Nah, itu namanya konsepnya adalah callback. Jadi bagaimana aplikasi lain itu nembak ke URL kita ketika terjadi sesuatu di dalam servernya dia, gitu. Nah, itu callback ya. Jadi kita harus bikin aplikasi callback nih, atau biasa juga disebut dengan aplikasi webhook ya. Kita harus punya nih aplikasi webhook kayak gini nih, kayak gitu. Nah, di dalam aplikasi webhook inilah logik kita semuanya bermain ya. Jadi kan ketika server Telegram menerima nih ada pesan baru nih, halo selamat siang, dia nggak peduli itu artinya apa, yang penting dia kasih tahu ke kita, halo callback, nih ada yang ngirim pesan nih ke chatbot kamu, Eh, isinya halo selamat siang. Nah, di aplikasi kita proses tuh, pertama kita parsing dulu ya, kita parsing datanya, mana yang data pengirim, mana yang isi pesannya, mana yang tanggal, nah jam, nah itu kita parsing-parsing dulu tuh, kita pisah-pisahin. Nah, setelah kita pisah-pisahin, barulah kita kirim ke engine-engine dari AI yang kita punya akses gitu. Salah satunya adalah OpenAI ya. OpenAI itu kita bisa dapat akses itu dengan mempunyai API key. Itu bisa dari OpenAI-nya langsung, bisa juga dari Microsoft Azure gitu. Kalau misalkan dari Microsoft Azure itu resource-nya itu lebih lebih ini ya, lebih lengkap ya. Lebih lengkap karena resource itu kita bisa bangun sendiri gitu. Ya, kalau misalkan pakai yang dari OpenAI juga bisa. Itu free. Kalau yang 3.5, tapi kalau GPT-4 itu bayar ya. Bayar gitu. Nah, message yang udah diparsing kita kirim ke ke engine dari AI-nya. Nah, engine dari AI kan balas tuh. Tapi kita harus parsing lagi karena kita harus pisahkan mana yang balasan
konten, mana yang subjeknya. Nah, itu harus kita parsing-parsing lagi. Setelah kita parsing-parsing, tentu kita udah punya nih kandidat jawaban untuk pertanyaan orang di aplikasi Telegram tadi nih. Kita udah punya, tapi masih di lokasi sini kan, belum kita kirim ke sini nih. Nah, gimana caranya aplikasi, bukan manusia, tapi aplikasi bisa ngirim pesan ke Telegram. Nah, itu pakai API request, HTTP request. Berarti kita harus punya nih API Telegramnya. Nah, kita punya token Telegramnya, kita susun dalam sebuah HTTP request ya kan. Kita kirim ke Telegram lagi. Nah, halo Telegram, tolong balas chat yang ID-nya sekian dengan jawaban ini gitu. Ya udah, nanti akan kebalas tuh. Nah, makanya tadi kalau kita lihat di Telegramnya itu chatnya balas-balasan ya kayak gitu prosesnya yang terjadi. Ya. Nah, sampai di sini sebenarnya sebuah arsitektur itu udah terbangun. Tapi muncul masalah. Kalau misalkan yang ngechat lebih dari satu orang dalam satu waktu gimana gitu, atau misalkan terlalu banyak trafficnya gimana. Nah, disitulah kita main microservice. Jadi yang si callback ini callback ya kan. Nah, callback ini dia nggak berdiri sendiri. Kita akan susun dalam sebuah arsitektur. Ini arsitekturnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada callback atau request yang masuk ke aplikasi kita, itu tidak akan langsung diproses, tapi dilempar dulu ke Nginx. Nginx load balancer lah gitu. Nah, load balancer ini tugasnya adalah eh, membagi-bagi permintaan ke banyak tempat sekaligus. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada permintaan tuh kan, dia akan periksa server mana yang lagi nggak sibuk, dia akan lempar ke situ. Artinya aplikasi kita itu harus mudah untuk diduplikat. Oleh karena itu aplikasinya harus dibangun di dalam Docker. Ya, jadi untuk chatbot yang tadi saya perlihatkan, saya pakai Docker di situ. Saya pakai Docker sehingga tiap kali mau duplikat server tuh nggak perlu install ulang terus gitu. Itu ngabisin waktu gitu. Kalau kita pakai Docker kan, ya itu tinggal diduplikat aja Dockernya gitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita cuma punya satu nih, pasti dari Nginx dia bakal ngarahin ke satu ini doang. Tapi kalau misalkan kita punya dua, seperti ini. Nah, Nginx-nya bakal ngecek, server satu lagi sibuk ya. Ya udah nih, ada yang masuk nih, kita kirim ke server dua aja ya. Nah, yang kerja jadi dua server, kayak gitu. Nah, apalagi kalau kita punya tiga, ya. Nah, sehingga endpoint-nya cuma satu ya, callback-nya cuma satu, tapi yang memproses ada tiga gitu, dan bisa 10, bisa 100 gitu, sehingga nggak bakal pernah pernah penuh servernya. Nah, gitu ya. Kayak inilah arsitektur yang saya pakai di aplikasi chatbot tadi. Kalau kita buka ke ini, lihat Dockernya, kita ke File Explorer. Nah, Docker itu lebih kurang seperti ini, ya. Di sini ada Docker Compose YAML. Nah, inilah Docker Compose YAML ini lebih kurang manajemen untuk Dockernya ya. Kalau misalkan dalam skala yang lebih besar, kita pakainya bukan Docker Compose, tapi pakai Kubernetes ya. Kubernetes. Ini kalau kita buka pakai ini ya, pakai VS Code nih, kita lihat coba. Nah, di sini tuh dia pasti cuma ada satu service di sini. Dia bakal nge-build dari Docker filenya. Kemudian dia akan bukain port-port tertentu gitu. Nah, Docker filenya yang mana? Coba kita lihat ke File Explorer. Di sini ada folder build. Nah, di folder build ini, nah ini ada Docker filenya. Docker file ini isinya adalah susunan urutan perintah-perintah proses instalasi seperti apa. Sehingga itu bisa cepet banget nanti. Dalam proses instalasi itu nggak perlu manual, udah dibikinin scriptnya. Nih, dibikin scriptnya dalam bentuk Docker file ini. Docker file-nya harus di custom ya, sesuai kebutuhan. Kayak gitu. Nah, codingannya itu ada di app.p ini. Jadi, ketika Docker tadi dijalankan, otomatis dia akan menjalankan app.p. Logiknya semua ada di dalam app.p ini. Gitu. Dia yang akan menerima callback tadi, terus akan mengirim permintaan ke ChatGPT gitu, atau GPT-4 atau OpenAI lah, OpenAI gitu. Ya. Dan akan mengirimkan balasan ke Telegram. Semua proses itu ada di dalam app.p ini. Nah, kalau kita load balancer ada di mana? Nah, load balancer kita coba lihat ya di terminal ya. Nah, contoh di sini ya susu deh. Kita coba lihat ya susu. Nah, kita ke cds.etc nginx. Oh ya, ntar kita password dulu nih. Kita cd ke /etc nginx available. Nah, di sini ya, dia ada chat.adminusa.com di sini nih. Nah, kalau kita lihat nano chat.adminusa.com. Nah, di sini kan ada upstream. Nah, upstreamnya di sini anaknya cuma ada satu nih servernya, ya kan? Dia ngarahin ke port 8083 gitu. Ya karena Dockernya baru ada satu. Kalau misalkan kita punya 3, 10, ini kita tinggal duplicate aja, jadi banyak nih. Ya, jadi dia akan menggunakan algoritma round robin.
dia akan memeriksa server mana yang lagi nggak sibuk, dia akan lempar request itu ke situ. Ya, jadi dengan algoritma, dengan arsitektur yang seperti itu, server kita nggak bakal pernah kepenuhan beban gitu. Ya, nah ini engine X-nya, load balancer-nya. Ini kalau kita keluar, ya, nah Docker yang ini, nih folder yang tadi saya lihat kan, ada Docker Compose, ada build. Ya, jadi kalau misalkan kita sudo Docker Compose PS gitu, nah kelihatan yang lagi jalan tuh, ya. Nah, ini satu Docker yang lagi jalan untuk gateway-nya. Di URL-nya itu ada chat.adminusa.com. Ya, kalau kita lihat lagi Telegram-nya, Chrome, ya ini percakapannya akan jadi seperti ini. Nah, seperti itu ya proses di belakang layar. Jadi kita harus punya koneksi ke API-nya si OpenAI, bisa dari Microsoft Azure, bisa dari OpenAI-nya itu sendiri. Oke, terima kasih.